Selamat pagi teman-teman, senang sekali karena bisa berjumpa dengan kalian pada hari ini. Pada minggu ini kita sudah memasuki masa Prapaskah. Mari kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Tetapi jangan lupa, saat beribadah kita harus bersungguh-sungguh dengan sikap duduk yang baik sepanjang ibadah nanti. Mari kita mulai dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah dan kasih-Mu setiap harinya dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, agar saat beribadah kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada ibadah kali ini, nats pembukaan diambil dari Mazmur 97 ayat 9 yang berbunyi, "Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah." Dan Mazmur 103 ayat 1, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Dan sambil bangkit berdiri, mari kita nyanyikan lagu Terbesar dan Mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Silakan duduk teman-teman, dan sekarang marilah kita mengaku dosa dan perbuatan yang telah kita lakukan selama 1 minggu ke belakang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami memohon pengampunan dari-Mu atas segala perbuatan yang telah kami lakukan selama 1 minggu ke belakang. Tuhan, kami sadar kami adalah manusia yang rapuh dan lemah. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nats anugerah pada ibadah kali ini diambil dari Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih-Nya yang besar untuk kita, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Indah. Menjauhi Roh-Mu
Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman, yuk kita berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami selama seminggu ini. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali hari ini. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk belajar tentang firman-Mu, dan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman tahu ya, beberapa minggu kemarin kita banyak berbicara tentang relasi, baik itu dengan Tuhan, dengan orang tua, dengan teman, bagaimana menjalin relasi yang baik dan bagaimana mempertahankan relasi itu. Nah, kita sudah di akhir bulan Februari ya, dan akhir bulan Februari sampai Maret ini kita akan membahas tema-tema yang akan membantu kita untuk mempersiapkan hati untuk menyambut Paskah. Jadi bukan lagi tentang relasi, tapi tentang tema-tema yang akan berhubungan dengan Paskah. Nah, hari ini kita akan membahas tema why we need to repent. Kenapa kita perlu bertobat? Dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus, pertobatan itu sangat penting. Jadi hari ini kita akan belajar yang pertama, apa itu pertobatan. Kemudian yang kedua, mengapa pertobatan itu sangat penting. Yang ketiga, apa yang kita bisa lakukan saat bertobat. Kemudian yang keempat, apa yang bisa kita lakukan setelah kita bertobat. Oke? 4 hal ini yang akan kita bahas hari ini. Sebelumnya seperti biasa kita akan baca beberapa ayat dari Alkitab ya. Jadi siapkan Alkitab kalian. Kemudian buka Matius pasal yang keempat ayat 12 sampai 17. Yuk sama-sama buka Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17. Ya. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Untuk bisa sepenuhnya memahami ayat-ayat yang baru kita baca, karena memang mungkin waktu pertama kali baca agak bingung ya, ini kok ada Nabi Yesaya terus Yohanes ditangkap, apa gitu maksudnya. Nah, kita akan lihat konteks kecil aja, maksudnya singkat aja. Jadi yang barusan kita baca itu Matius pasal 4 ya. Kalau kita mundur sedikit ke Matius pasal 3, itu diceritakan bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian setelah itu agak maju sedikit di Matius pasal 4 awal-awal, itu menceritakan tentang Yesus pada saat itu dicobai oleh iblis. Jadi yang 3 kali dicobai itu waktu dia puasa di padang gurun ya. Dan melalui pencobaan tersebut Yesus menegaskan kuasanya ya. Dia tidak jatuh pada pencobaan yang yang dilontarkan iblis itu. Nah, kemudian kita balik ke ayat yang kita baca hari ini, Matius pasal 4 ayat ke-12. Itu bertuliskan bahwa Yohanes itu ditangkap. Yohanes di sini itu Yohanes Pembaptis ya, bukan Yohanes murid Yesus. Jadi ini Yohanes Pembaptis. Nah, kenapa dia ditangkap? Ya, pada saat itu raja yang menguasai itu bernama Herodes. Yang agak membingungkan tuh memang di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, Herodes itu ada beberapa, jadi nggak cuma satu. Kalau kalian ingat waktu kelahiran Tuhan Yesus,
itu juga nama rajanya juga Herodes. Cuman berbeda dengan yang di Matius pasal 4. Yang Matius pasal 4 itu Herodes Antipas. Jadi kita bakal kasih Antipas ya untuk membedakan. Jadi Herodes Antipas ini anaknya Herodes yang sebelumnya. Agak bingung, tapi pokoknya intinya yang menguasai pada saat Matius pasal 4 itu Herodes Antipas. Nah, pada saat itu Yohanes Pembaptis banyak mengkritik gaya hidup Herodes Antipas yang immoral. Immoral itu berarti tidak baik di hadapan Tuhan ya. Mungkin gaya hidupnya sembarangan atau mewah atau apa tidak disebutkan, tapi Yohanes Pembaptis itu tidak suka dengan gaya hidup Antipas ini. Jadi dia banyak mengkritik. Nah, karena itu Yohanes akhirnya ditangkap. Soalnya Raja Herodes Antipas ini nggak suka dikritik gitu ya. Nah, itu tadi konteks secara singkat ya. Jadi Yohanes Pembaptis ditangkap, kemudian kita kembali ke Matius 4 ayat 12. Pada saat itu Yesus mendengar Yohanes Pembaptis ditangkap, dia pergi ke Galilea. Waktu itu dia di Nazaret, kemudian dia pindah ke Galilea dan menetap di Kapernaum. Kalau kalian bisa lihat peta yang sudah ada di samping ini, ada Kapernaum kecil di pinggir danau biru itu ya. Ada Kapernaum yang huruf awalnya bukan K tapi C, Kapernaum. Nah, Tuhan Yesus pergi ke situ. Jadi awalnya dia di Nazaret, dia pergi ke situ. Secara historis daerah Galilea ya, seluruh peta itu adalah milik suku Zebulon dan Naftali, seperti yang ditulis di ayat 15 tadi yang kita baca tadi. Nah, kemudian daerah ini ditaklukkan oleh pemerintahan Romawi. Dan yang menarik adalah di ayat 16 itu tertulis demikian. Ayo coba kalian ambil Alkitabnya lagi, kemudian lihat di ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Bangsa yang diam dalam kegelapan, kemudian melihat terang yang besar, kemudian disebutkan negeri dinaungi maut, terus terbit terang. Apa ini maksudnya ya kan, bingung. Kenapa ditulis dalam kegelapan? Kenapa disebutkan bahwa daerah itu adalah negeri yang dinaungi maut ya? Kalau dikaitkan dengan konteks, kalimat itu menunjukkan ya, kegelapan dan dinaungi maut itu menunjukkan bahwa situasi bangsa Israel pada saat itu berada dalam kegelapan karena di bawah pemerintahan Romawi. Anggapannya bangsa Israel masih di bawah penjajahan pemerintahan Romawi, dan itu mengingatkan mereka juga pada masa-masa mereka di Mesir ya. Di Mesir kan juga mereka diperbudak kan, di bawah pemerintahan Firaun gitu ya. Nah, itu situasi yang gelap gitu loh. Karena ini bangsa pilihan tapi dari Mesir, terus ini kena pemerintahan Romawi, kok nggak merdeka gitu loh. Maksudnya kok dijajah terus. Nah, kemudian dinaungi maut itu karena ada catatan sejarah tentang kejahatan dan kekejaman Herodes dan Herodes sebelumnya yang panjang. Jadi selama bangsa Israel ini dikuasai oleh pemerintahan Romawi, raja-rajanya juga jahat gitu ya. Mereka banyak membunuh orang gitu. Itu sebabnya kenapa daerah Galilea ya, khususnya di sini itu disebut sebagai negeri yang dalam kegelapan, kemudian dinaungi maut. Itu karena mereka masih berada di situasi yang sulit gitu. Dan terang yang besar itu juga
Simbol dari apa? Terang yang besar itu adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Jadi terang ini muncul di tengah-tengah kegelapan, sama seperti Yesus yang muncul di saat kondisi bangsa Israel masih di bawah pemerintahan Romawi. Jadi terang yang besar itu penggenapan, ya, simbol penggenapan dari kitab Yesaya, ya, yang sudah ditulis beratus-ratus tahun. Ini beneran terjadi waktu Matius 4 itu tergenapi. Penggenapan Yesus sebagai Mesias. Jadi kehadiran Yesus yang sangat bisa dirasakan, Yesus yang hadir di tengah kekelaman yang dirasakan bangsa Israel selama ini. Itu inti dari terang yang besar. Jadi sebenarnya ayat-ayat yang baru kita baca itu berisikan banyak simbol gitu aja. Itu yang bikin bingung. Tapi kalau kita udah tahu mereka menyimbolkan apa, merepresentasikan apa, kita bisa lebih paham. Nah, kemudian kita lihat di ayat 17 penutup perikop, ya, yang tidak kalah penting. Kita lihat, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bertobat? Kita lihat di Perjanjian Lama, bertobat diartikan dari kata Ibrani syub, yang berarti berbalik arah, kembali ke Tuhan. Di Perjanjian Baru, pertobatan diartikan dari kata epistrofe, artinya berbalik dalam cara hidup. Jadi kalau kita bisa simpulkan dari syub dan epistrofe, bertobat itu berpaling 180 derajat kembali ke Tuhan. Jadi awalnya kita hadap sana, padahal Tuhan di sini. Kita jalan di jalan yang tidak benar. Kita harus berbalik, itu namanya bertobat. Jadi benar-benar harus membalikkan badan kembali ke Tuhan, ya. Jadi dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita belajar dua hal yang sangat penting. Yang pertama, bahwa hidup tanpa Tuhan adalah hidup dalam kegelapan. Otomatis hidup yang gelap adalah hidup dalam dosa, hidup tanpa damai sejahtera, tanpa tujuan hidup, hidup yang menenggelamkan kita. Pada dasarnya kita semua adalah manusia berdosa yang hidup dalam kegelapan. Nah, hal kedua yang bisa kita pelajari adalah pertobatan. Tuhan tuh sungguh baik karena Ia masih terus memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Jadi meskipun kita semua itu awalnya hidup dalam kegelapan, kita membutuhkan terang, dan terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Satu-satunya terang yang sejati adalah Tuhan Yesus. Terus bagaimana caranya bertobat? Bagaimana kita bisa berbalik arah kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki? Ada 3 cara, ya. Ada tiga langkah. Yang pertama, kita mengakui dulu. Kita mengakui bahwa jalan yang selama ini kita jalani adalah jalan yang salah, dan kita perlu tahu, sadar bahwa kita perlu berbalik arah. Kemudian yang kedua, kita meninggalkan kegelapan itu, meninggalkan dosa-dosa kita, ya. Yang ketiga, kita coba bikin komitmen sama Tuhan. Kita bikin janji di hadapan Tuhan untuk terus berusaha, ya, berusaha melawan kegelapan yang selama ini kita di situasi itu, dan kita mau belajar untuk keluar, untuk tunduk kepada Kristus. Dan yang keempat, nggak hanya komitmen nggak cukup. Yang keempat, kita harus melakukan, kita harus berusaha, kita harus mencoba, harus ada tindakan-tindakan nyata yang kita lakukan. Misalnya, kalau kakak pribadi itu cenderung meluap waktu marah, itu emosi itu
berluap-luap. Jadi untuk marah itu butuh waktu yang cukup lama, soalnya kayak dipendam terus gitu loh. Tapi begitu emosi semua langsung keluar, jadi emosi itu meledak-ledak. Itu salah satu dosa ya, maksudnya kelemahan terbesarnya kakak ya secara pribadi. Jadi ya tindakan nyata apa yang bisa dilakukan, mungkin waktu udah mulai jengkel sedikit, coba langsung dikeluarkan, langsung diutarakan, jadi supaya tidak menumpuk gitu. Jadi coba kita pikirkan tindakan-tindakan yang bisa kita ambil untuk melawan kegelapan yang ada di dalam kita itu. Jadi nggak cuman bikin komitmen, Tuhan aku nggak akan meledak-ledak lagi, tapi ya udah dicoba. Kalau ada ada rasa nggak enak terhadap misalnya papa mama, ya coba langsung dikeluarkan gitu. Jadi supaya tidak meledak, supaya tidak tertumpuk gitu ya. Jadi ada tindakan nyatanya ya teman-teman. Selain melakukan 4 hal tadi ya, kita harus tahu bahwa kita ini manusia yang tidak akan bisa sempurna. Kita manusia yang tidak akan bisa 100% bersih dari dosa. Tetapi bukan berarti kita tidak mencoba untuk terus memperbaiki diri, untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Meskipun kita ini tidak akan bisa sempurna, tapi untuk tidak mencoba sama sekali itu sangat disayangkan gitu loh. Emang gak bisa sempurna, tapi paling tidak kita berusaha gitu loh. Kita di dalam hidup ini kita ada tujuanku adalah untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Itu yang harus kita pahami ya teman-teman. Beruntungnya lagi kita punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang tahu kelemahan kita. Dia Tuhan yang akan mengangkat kita setiap kali kita terjatuh, setiap kali kita gagal. Dan Dia yang akan selalu mengampuni setiap kesalahan yang kita akui di hadapannya. Jadi Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam gitu loh. Kita jatuh nggak apa-apa, akan ada kesempatan lagi. Kalau ada kesempatan kita harus bangkit lagi gitu loh. Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk menaklukkan dosa-dosa kita ya, bukan kita tapi Tuhan, dengan kuasa dari Tuhan. Jadi hari ini kita belajar ya bahwa hidup sebagai pengikut Kristus itu kita tidak luput dari dosa, dan tetapi kita harus tahu kalau kita harus bertobat. Kalau kita melakukan dosa kita perlu bertobat, karena pertobatan itu yang akan membangun iman kita. Dan kita bisa bertobat dengan mengakui kalau kita berjalan di jalan yang salah, kemudian kita berbalik, kemudian kita bikin komitmen dan kita melakukan tindakan nyata. Jadi teman-teman yang mungkin ada, coba pikirkan hal-hal yang mungkin kurang baik yang masih dilakukan. Jangan khawatir, tetaplah berusaha untuk menjadi lebih baik, tetap berusaha untuk tidak melakukan dosa-dosa itu lagi, meskipun gak gampang, tetapi kita punya Tuhan yang akan selalu menolong kita, yang akan selalu menyertai kita, meskipun ya jatuh bangun gitu loh. Oke. Kita akan tutup firman Tuhan hari ini. Kita berdoa dulu, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena telah mengingatkan kami betapa kami membutuhkan pertobatan Tuhan. Kami perlu mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan Tuhan setiap hari untuk memperbaiki mungkin tindakan, pikiran, perkataan yang kurang baik di hadapan-Mu. Bantu kami Tuhan untuk mengakui dosa-dosa tersebut, untuk bertobat, untuk kembali ke arah yang benar,
dan untuk terus berusaha meskipun kami tahu kami bukanlah manusia yang sempurna, tetapi kami punya Tuhan yang sempurna, Tuhan yang penuh kasih dan selalu mengampuni setiap kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dan sebagai bentuk ucapan syukur kita, mari kita menyanyikan lagu persembahan ini bersama-sama. Di sini aku berdoa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Oh terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ya Tuhan, inilah persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Terimalah Tuhan persembahan kami ini, semoga dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Mari kita akhiri ibadah pagi ini dengan memuji Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, lalu kita nyanyikan lagu Jadikan Aku Indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang memandang-Mu mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, najatku berharap hanya kepada-Mu. Tatap setia kepada-Mu, Tuhan. Dan mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan bersungguh-sungguh. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan indah yang memandang-Mu mulia. Karya-Mu di dalam hidupku, najatku berharap hanya kepada-Mu. Datang setia kepada-Mu, Tuhan. Kita sudah di penghujung ibadah hari ini ya teman-teman. Jangan lupa bahwa pertobatan itu pasti harus kita lalui dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus.
Dan jangan pernah menyerah, jangan pernah malu, karena Tuhan itu datang di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah manusia berdosa. Bukan manusia yang menganggap dirinya tidak berdosa ya. Ibadah sudah selesai, tetapi kita berdoa lagi. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa sebelum kami kembali ke kehidupan kami masing-masing, supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami bisa menjadi berkat Tuhan untuk sekitar kami. Kami berdoa juga untuk teman-teman, untuk siapapun yang sedang sakit, yang sedang kesulitan. Kami berdoa untuk mereka, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan Tuhan. Dan kumpulkan kami kembali minggu depan Tuhan, untuk beribadah lagi, bersekutu bersama-sama, untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.